Nama Simon Kjær merupakan seorang leader yang dihormati kawan dan disegani lawan. Dunia sepak bola tentu tak akan pernah melupakan aksi heroik Kapten Denmark tersebut. Ketika aksi tenangnya dalam memberikan tindakan medis, penting sebelum kedatangan dokter untuk menyelamatkan nyawa Christian Eriksen. Di samping itu, sebelum memutuskan bergabung dengan AC Milan pada Januari 2020 silam, Simon adalah sosok pemain sepak bola pengerana yang sering berpetualang ke seantero Eropa. Sampai saat ini, tak kurang Simon telah memperkuat sejumlah klub dari Denmark, Italia, Jerman, Prancis, hingga Turki. Namun pada akhirnya kapten timnas Denmark itu menemukan cinta sejatinya bersama AC Milan. Kami pun telah merangkumnya sebagai berikut. Kapten yang sebenarnya. Nama Simon Kjær menjadi perbincangan seiring aksinya yang langsung bertindak dengan cekatan ketika Christian Eriksen tiba-tiba tersungkur di laga pertama Denmark di Euro 2020. Saat itu Eriksen yang tengah berlari mengejar bola di area Finlandia tiba-tiba melambat dan langsung tersungkur sehingga laga langsung dihentikan. Kjær yang berada di garis pertahanan Denmark berlari dan menghampiri rekannya tersebut. Pemain berusia 33 tahun itu langsung memberi pertolongan pertama pada Eriksen sebelum tim medis datang. Disebutkan dalam berbagai laporan, Simon menolong Eriksen dengan memastikan agar lidahnya tak tertelan. Setelah itu Simon meminta rekan-rekannya membuat barikade di lapangan untuk menutupi Eriksen yang tengah mendapat pertolongan dari tim medis agar tak tersorot kamera. Tak cuma itu, kesigapannya sebagai kapten. Saat Eriksen mendapat pertolongan, Kjær menenangkan istri rekannya itu yang tampak histeris di atas lapangan. Aksi Kjær ini pun mendapat banyak apresiasi dari para pecinta sepak bola dunia. Apalagi berkat kesigapannya, Eriksen juga bisa selamat dan terhindar dari maut. Dari secuil aksi Simon Kjær ini, ada baiknya kita tahu dan mengenal lebih dalam mengenai sosok kapten timnas Denmark tersebut secara lengkap. Awal karir Simon Kjær. Simon memang bukan yang paling berbakat dari rekan-rekannya, namun dia memberikan komitmen mutlaknya pada sepak bola. Menariknya, dia tidak terlalu direpotkan oleh keterbatasan yang menjadi ancaman bagi kesuksesannya. Pada usia 15 tahun, orang tuanya menyuruh Simon bergabung dengan akademi sepak bola kecil-kecilan di dekat Horsens, yang merupakan tempat kelahirannya. Dia telah melampaui fasilitas dan ketentuan teknis yang tersedia di sana. Ayah Simon pun mulai berbicara dengan klub sepak bola profesional Midtjylland. Di sana dia bekerja sangat keras untuk meningkatkan kualitasnya. 2 tahun kemudian Simon muda memenangkan pemain terbaik di turnamen pemuda Prancis pada tahun 2006. Menariknya, dia menjadi salah satu pemain pertama yang lulus dari Akademi Midtjylland. Setelah menolak beberapa tawaran transfer, Midtjylland pun meminta Simon untuk menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Hingga pada tahun 2007, Simon muda melakukan debut seniornya di Superliga Denmark. Dengan penampilan yang luar biasa, banyak klub terkemuka menginginkan jasanya. Pada tahun 2008, Palermo sukses memboyong Simon ke Italia dan diikat kontrak berdurasi 5 tahun dengan mahar 4 juta euro. Dalam waktu singkat, palang pintu Denmark sukses menyegel posisinya sebagai bek tengah andalan Palermo. Inilah daftar klub yang sempat Simon Kjær perkuat. Mulai dari Denmark, Italia, Jerman, Prancis, Turki, hingga Spanyol. Jalan menuju ketenaran. Tahun-tahun berikutnya dalam karir Simon Kjær membuat dia berpindah dari satu klub ke klub lain. Pertama, dia bergabung dengan VfL Wolfsburg dengan biaya 10 juta pounds pada tahun 2010 silam. Setelah itu, ia dipinjamkan ke AS Roma sepanjang musim 2011-2012. Sebelum akhirnya Simon kembali ke klub induknya, Wolfsburg. Namun selepas itu, Simon pun memutuskan untuk pindah ke Lille, Fenerbahce, Sevilla, hingga Atalanta. Hari-harinya bersama Atalanta pada 2019 relatif singkat. Dia gagal beradaptasi bersama Atalanta dan Simon pun dikembalikan ke Sevilla. Lalu Sevilla pun menyetujui tawaran AC Milan yang menginginkan Kjær dengan status pinjaman pada tahun 2020 silam. Pada periode yang sama, AC Milan juga memboyong Fikayo Tomori dari Chelsea. Bersama dengan Tomori, mereka berdua membentuk kemitraan yang tangguh di sektor pertahanan AC Milan. Krusial bagi Milan dan Denmark. Simon Kjær pun sukses menampilkan performa impresifnya bersama Rossoneri.
Bek tengah Denmark itu menandatangani kontrak permanen dengan Milan pada 1 September 2020 dan menelan biaya 3,5 juta euro. Ketenarannya pun juga meningkat secara bertahap. Jar juga membuat beberapa penampilan untuk negaranya. Dia membutuhkan banyak kesabaran sebagai pemain pengganti yang tidak digunakan dan kerja keras selama bertahun-tahun untuk memantapkan dirinya di starting 11 timnas Denmark. Setelah membuat banyak penampilan untuk Denmark di kompetisi bergengsi seperti Piala Dunia, Jar pun segera menjadi sosok sentral di lini pertahanan tim dinamit. Hingga pada akhirnya Simon pun ditunjuk sebagai kapten timnas Denmark untuk pertama kalinya pada tahun 2016 silam. Jar dan kontroversi. Simon Jar kini telah berubah, yang dulunya adalah pemain dengan banyak menuai kontroversi. Misalnya, mari kita memutar memori pada September 2009 silam, ketika Denmark menghadapi Portugal di kualifikasi Piala Dunia 2010. Pada waktu itu, Jar membeberkan cara kontroversialnya untuk menghentikan Cristiano Ronaldo kepada wartawan. Dia bilang CR7 harus dihentikan dengan serangkaian pelanggaran kecil dan 1 tackle keras. Tak pelak, Federasi Sepak Bola Portugal pun mulai geram. Mereka mengadu ke FIFA dan meminta Jar untuk diskors karena perilakunya yang tak sportif. Namun pada akhirnya sosok yang kala itu masih memperkuat Palermo terlepas dari hukuman usai mediasi yang dilakukan Asosiasi Sepak Bola Denmark. Tak hanya itu, pada tahun 2016, Simon Jar yang masih membela Fenerbah berani berbicara sesuatu mengenai Zlatan Ibrahimovic. Dia menyebut pemain Swedia yang saat itu membela Manchester United sebagai pribadi yang arogan karena mencekiknya dalam laga Liga Eropa. Namun kini keduanya justru disatukan dan bermain di satu tim, yaitu AC Milan. Keduanya pun juga meraih kesuksesan bersama Il Diavolo Rosso dengan mengantarkan klub raih 7 trofi Liga Champions tersebut menyabet gelar Scudetto pada musim 2021-2022. Terlepas dari semua itu, kini Simon Jar telah bertransformasi menjadi seorang kapten yang disegani kawan maupun lawan. Itulah secuil kisah dari Simon Jar, palang pintu AC Milan dan kapten timnas Denmark.